Assalamualaikum. Namaku Asra Sari. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah nonton video aku yang pertama, juga udah ada beberapa yang nge-like, juga ada yang subscribe. Terima kasih banyak. Nah, hari ini aku mau bikin video tentang buku. Nah, ini sebenarnya bukan review, aku cuma pengen sharing atau mau cerita aja beberapa part dari buku ini yang emang aku suka banget dan aku pengen share di sini karena ini ngena banget di aku gitu. Di edisi video tentang buku hari ini aku pengen bahas buku Bertumbuh. Kutipan dari buku Bertumbuh yang pertama. Nah, dari kutipan ini aku belajar bahwa terkadang ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, ujian-ujian yang mungkin kita ngerasa udah melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu, tapi ternyata kok kayaknya nggak kelar-kelar masalahnya, kita nggak tahu solusi yang tepat apa, kok kayaknya mentok aja gitu. Kita lupa bahwa kita cuma manusia. Terkadang kita merasa mampu dan bisa untuk menyelesaikan masalah itu hanya dengan mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kita lupa bahwa sebenarnya masalah-masalah itu hanya akan datang jika Allah perkenankan. Kita lupa untuk tawakal, berserah, menyerahkan masalah-masalah ini kepada yang memberi masalah. Mungkin akhirnya berserah itulah akan menjadi penyelesaian dari masalah-masalah hidup kita gitu. Kutipan yang kedua. Pada saat baca ini yang aku pikirkan adalah, oh ya bener ya, kadang itu sering banget ketika pengen melakukan satu kebaikan terus ngerasa insecure sendiri, akhirnya orang lain tuh bisa melakukan hal yang lebih baik, hal yang lebih besar, gak usah deh gitu. Sering banget kayak gitu. Salah satunya aku beberapa kali atau pernah kayak gitu. Kalau misalnya ternyata aku atau mungkin sebagian dari kita selalu berpikir kayak gitu, ya kita tidak akan pernah melakukan kebaikan itu sendiri gitu. Jadi ya udah, lakukan aja gitu. Jangan pernah memikirkan skalanya, aku cuma segini, nggak kayak gitu. Kutipan yang ketiga. Di sini aku lagi-lagi belajar bahwa penting untuk selalu berprasangka baik sama Allah. Sebagian dari kita berpikir ketika dikasih ujian, ketika dikasih cobaan, kok rasanya terkesan gak adil ya, kok berat, kenapa harus aku? Mungkin lewat ujian-ujian inilah yang merupakan cara Allah untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk meningkatkan kemampuan kita. Karena hanya dengan sebagaimana adanya kita hari ini, mungkin kita tidak akan pernah mencapai mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, tujuan hidup kita gitu. Yang kita pikir saat ini tuh tidak realistis untuk kita. Allah bikin kita untuk menjadi versi yang lebih baik dulu, agar mungkin saja jika kita sudah menjadi diri kita dengan versi yang lebih baik, dan kalau memang Allah perkenankan, kita akan bisa mencapai itu. Kutipan yang keempat. Nah, pada saat baca kutipan ini mengingatkan aku dengan salah satu pembicara pada saat webinar. Waktu itu beliau membicarakan tentang misi. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini hanya berfokus tentang duit sebagai target apa yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, bisnis, jika kita hanya menjadikan profit atau misalnya income sebagai target kita, sayang, karena itu hanya jangka pendek aja. Kenapa kita tidak berpikiran untuk menjadikan target kita adalah target yang jangka panjang? Apa sih yang dimaksud dengan jangka panjang di sini? Jangka panjang ini adalah dimana kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang targetnya adalah investasi kebaikan yang akan bisa kita petik nanti di hari akhir gitu, kata beliau. Jadi boleh kok misalnya boleh banget kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang ternyata memang kamu passionnya di sana dan ternyata mendatangkan
income, kemudian itu adalah hal yang juga dibutuhkan orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, ya bagus. Cuman di sini yang digarisbawahi adalah ada yang lebih penting, bukan hanya sekedar passion, tapi bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah manfaat untuk orang lain gitu. Oke, jadi itu beberapa kutipan dari buku Bertumbuh ini yang aku suka. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi pengingat, terutama untuk diri aku sendiri, dan juga semoga bisa jadi pengingat juga untuk teman-teman yang nonton video ini. Semoga kita juga bisa terus belajar dan tahu tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya apa. Sekian video ini akan aku akhiri. Assalamualaikum. Jangan lupa like, nyalakan notifikasi, dan subscribe. Terima kasih.